Mohon jangan tersinggung sebab VT ini merupakan kacamata tauhid sesuai dengan keyakinan saya, Islam. Allah itu berasal dari kata al-ilah yang artinya adalah sang Tuhan. Kalau ditranslate ke bahasa Inggris artinya jadi the God. Rasulullah mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah, yaitu Allah. Yang mana Rasulullah bermaksud mendidik bahwa hanya ada satu Tuhan yang tunggal, satu entitas yang sempurna, yaitu sang Tuhan itu sendiri. Konsep Yahudi yang menyebut Adonai, Elohim, ataupun Hashem merupakan konsep ketuhanan yang sama dengan Muslim yang menyebut Allah, Ilah, atau Rabb. Huruf Yod, H, W, H selalu menuju kepada Alif, Lam, H. Jika seseorang menyebut Tuhan dengan konsep tauhid, mengesakan dia, maka itu bertuju kepada dia yang sama. Contoh seperti yang dikisahkan oleh Syekh Ahmad Didat. Masyarakat Zulu menyebut Tuhannya dengan sebutan Velikani sebagai pencipta semesta yang tunggal, tidak terlahir dan tidak dilahirkan. Ini selaras dengan konsep surah Al-Ikhlas. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Dalam surah Al-Isra ayat 110, Kuli id'ullah, katakanlah atau serulah atau sebutlah Allah. Awi id'ur rahman, atau sebutlah ar-Rahman. Ayyan ma tada'u, mau sebut pakai nama apa aja yang kamu bisa. Falahul asma'ul husna, maka kepunyaan dialah nama-nama baik. Maka sebutan dengan nama-nama baik, mau kita sebut dia sebagai Tuhan atau God, asalkan ini sebuah konsep tauhid atau pengesaan sebagai entitas sempurna dan omnipoten, maka itu adalah dia, Tuhan yang sama. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan kecuali dia. Tapi jika kita menyebut dengan sebutan Allah sekalipun, kalau konsepnya melenceng, maka tujuannya bukan ke dia. Contoh, kita menyebut Allah, namun konsep yang kita pahami adalah 3 pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka ini tidak merujuk ke dia yang tunggal tanpa sekutu. Paham ya? Kita sebut Tuhan, namun konsepnya tauhid, maka itu dia yang kita maksud. Tapi meskipun kita sebut Allah, namun konsepnya Tritunggal, maka ini tidak merujuk kepada dia. Dalam doktrin Tritunggal, keyakinan ini meyakini konsep ketuhanan sebagai Esa. Muncul pertanyaan, bagaimana bisa Esa? Kan 3 pribadi. Mereka akan menjawab, sebab yang namanya satu itu adalah Eka, sedangkan Esa berarti satu kesatuan. Jujur ini merupakan diksi yang kontra, sebab Esa dipaksakan mengalami neologisme. Ini kesalahpahaman. Kenapa? Eka itu merujuk kepada bilangan yang ada 2-nya, ada 3-nya, ada 4-nya. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Syat, Sapta, Astau, Nafa, Dasa. 1 yang bisa disusul dengan 2, bisa ditambahkan dengan 3, bisa dibagi dengan 4, dikali dengan 5, dan seterusnya. Sedangkan Esa artinya adalah 1 yang tidak ada 2-nya, yang tunggal dan yang tidak memiliki pasangan, yang tidak memiliki sekutu, dan Esa tidak memiliki bentuk jamak. Catat itu ya. Konsep Tritunggal menurut ajaran Yahudi dan Islam bukanlah merupakan konsep tauhid. Menurut kacamata Yahudi, ini menyelisihi perintah utama, yaitu jangan ada Tuhan lain selain dia. Adonai Elohinu, Adonai Echad, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada juga statement dalam Ulangan pasal 4 ayat 35, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali dia. Toha ayat 98,
Innama, sesungguhnya, ilahukummullahul ladzi, Tuhanmu hanyalah Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan selain Dia, tidak ada Tuhan lain selain Dia. Bahkan menurut kacamata saya sebagai seorang muslim, Nabi Isa pun pernah berstatement yang serupa dengan bunyi Al-Quran. Beliau alaihi salam menyampaikan kepada pengikutnya menurut Al-Quran, Ya Bani Israel, hai Bani Israel, A'budullaha, taati Allah, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kamu semua. Ini selaras loh dengan Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, Shema Yisrael, dengarlah hai Bani Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Tuhan Allahku dan Tuhan Allahmu adalah satu. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Tuhan Allah kita adalah satu. Tuhan Allah kita berarti Tuhan Allahku dan Tuhan Allahmu secara struktur bahasa. Sekali lagi, ini menurut kacamata seorang muslim yang rasional. Namun silahkan imani apa aja yang Anda imani. Imani apa aja yang Anda mau. Jika Anda jujur dan mencari tahu, semoga keselamatan beserta Anda. Jika Anda bersikeras dengan agama warisan orang tua, maka sesungguhnya manusia akan mati dan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Kalau kata Mark Twain, yang berbahaya bukanlah hal yang baru kau ketahui, namun hal yang telah lama kau yakini dan ternyata salah.